Baik, sebelum kita membahas tentang faktor pendorong Islamisasi di Indonesia, kita harus mengetahui sebelum Islam itu apa agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sebelum Islam datang ke Indonesia dan berkembang di Indonesia, masyarakat setempat itu sudah terlebih dahulu mengenal penghambaan kepada seperti pohon atau kepada kuburan atau kepada sebuah patung-patung, dan itu disebut dengan animisme dan dinamisme. Dan sekarang saya akan membahas tentang faktor pendorong proses Islamisasi di Indonesia. Dan yang pertama ialah letak Indonesia itu strategis. Indonesia terletak pada posisi strategis pelayaran internasional yang memungkinkan terbukanya berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Islam lewat para pedagang dan saudagar yang sebelumnya sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Sejak dahulu Indonesia itu sangat terkenal dengan rempah-rempahnya seperti yang kita ketahui, sehingga menarik kedatangan para pedagang dan saudagar muslim ke Indonesia dari berbagai negara. Dan kedatangan mereka ini, mereka juga ada yang memilih untuk tinggal di Indonesia dan melakukan proses Islamisasi di wilayah yang mereka tinggali tersebut. Yang kedua yaitu faktor syarat masuk Islam itu sangat mudah. Untuk masuk Islam, seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tidak juga harus menyiapkan berbagai upacara yang dikhususkan untuk berganti keyakinan menjadi Islam. Syarat masuk Islam itu sangat mudah sekali, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakinkan dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang layak untuk disembah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka seseorang sudah resmi dinyatakan masuk Islam. Islam itu indah dan tidak menyulitkan bagi pemeluknya. Dan syarat yang ketiga atau faktor yang ketiga ialah raja dan politik kerajaan. Jadi raja adalah orang yang memimpin sebuah kerajaan dan mampu mempengaruhi rakyatnya. Seorang raja identik dengan sosok yang berwibawa dan berkarisma. Peran raja sangat penting dan menjadi salah satu faktor pendorong proses Islamisasi di Indonesia, karena mereka ikut mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Sebagaimana yang diketahui, seorang raja mempunyai kedudukan tinggi dan terpandang di mata rakyatnya, sehingga jika rajanya memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan memeluk agama Islam, karena mereka akan mengikuti perintah dari raja mereka. Jadi pada zaman itu, raja bisa dikatakan seperti dewa oleh mereka. Jika mereka tidak mengikuti kata-kata raja atau perintah raja, maka mereka akan mendapatkan akibat yang besar atau sanksi yang besar. Sehingga otomatis sebagian besar rakyat juga akan memeluk agama Islam jika rajanya memeluk agama Islam. Lalu ada juga faktor para ulama dan berdakwah. Jadi selain pedagang, peran ulama juga berpengaruh besar dalam proses mudahnya penerimaan Islam di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penyebaran dakwah yang dilakukan para ulama di Nusantara. Para ulama mengambil peran untuk memasuki kerajaan dengan cara menjadi pembimbing dan penasihat kerajaan. Tak hanya itu, peran ulama juga membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang Islam di lingkungan kerajaannya. Jadi salah satu contoh lembaga pendidikan tersebut itu yang bisa kita jumpai sampai sekarang juga adalah pesantren ya. Jadi agar tercapainya generasi Islam yang mampu melanjutkan dakwah Islam di Indonesia, para ulama tak terlepas pula dari perannya Wali Songo yang kita ketahui di Jawa. Mereka menyebarkan Islam di Indonesia tidak hanya melalui dakwah saja, jalur-jalurnya itu sangat beragam, dengan pendekatan diri, dengan kultur atau budaya yang pada awalnya sudah ada pada diri masyarakat. Seperti contoh itu Sunan Kalijaga yang melakukan pendekatan pada Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang kulit. Lalu juga ada faktor yang pendorong terakhir, yaitu tentang pernikahan dengan warga pribumi. Jadi saluran Islamisasi melalui pernikahan itu lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar, ulama, atau golongan lain dengan anak bangsawan atau raja. Jadi masih ada peran raja di sini, di mana raja berpikir jika mereka bekerja sama atau mereka menjalin hubungan dengan para pedagang dan saudagar yang kaya, itu
bisa memajukan kesejahteraan kerajaannya, dan para saudagar atau para pedagang kaya itu yang beragama Islam, mereka akan menikah dengan putri raja atau mereka akan menikah dengan putri-putri yang ada di kerajaan itu, atau sebaliknya mereka nantinya akan meminta sebuah kesepakatan atau syarat bagi calon mempelainya untuk agama Islam, memeluk agama Islam terlebih dahulu. Baru dari pernikahan dengan masyarakat pribumi ini juga membantu proses islamisasi di Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.